Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat sebuah gambar seperti pada layar di depan. Adapun latihan kita kali ini, kita sudah mulai masuk dengan ukuran dimensi dalam bentuk milimeter. Di mana pada latihan kita sebelumnya, itu satu balok mewakili dari 10 milimeter. Kalau untuk latihan berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat sebuah gambar seperti pada layar di depan. Baiklah, hal yang pertama kita lakukan dalam proses penggambaran isometri itu adalah mengganti tampilan kita dari rectangular snap menjadi isometri snap. Maka tampilan kita akan berubah seperti layar di depan. Kemudian kita lanjutkan dengan menggambar dari sisi bagian sebelah bawah dengan menggunakan perintah line. Kemudian kita arahkan kursor ke kanan atas itu adalah 70, ke atas itu adalah 18, kemudian ini 70, kemudian kita akhiri dengan endpoint. Kemudian kita lanjutkan dengan ke sisi bagian kiri atas, itu adalah kiri atas ini itu adalah sepanjang 40 milimeter. Ke bawah itu adalah 18 milimeter. Dikarenakan ini 40 dikurang 24, ini kita coba hitung. 40 dikurang 24 dibagi 2 itu sama dengan 8. Maka ini adalah 8 milimeter. Kemudian ke atas itu adalah 7. Ke sisi kiri itu adalah 24. Kita turunkan ke bawah itu adalah 7. Kemudian kita endpoint kan. Kemudian kita lanjutkan dengan menggambar di sisi bagian atas. Kalau kawan-kawan hitung, ini adalah 50, ini adalah 70. 70 dikurang 50 itu sisa adalah 20. 10 di sisi sebelah kiri bawah, kemudian 10 di sisi bagian sebelah kanan atas. Ini kita buat menjadi 10. Kemudian kita kedepankan itu adalah 35. Kemudian kita endpointkan terlebih dahulu, kemudian kita buat garis lurus ke atas setinggi 18 milimeter. Kemudian ke sisi bagian depan, sini itu adalah 25 milimeter. Kemudian kita hubungkan ke titik endpoint tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis itu sepanjang ini adalah 50, ini 30, maka sisanya itu adalah 10. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah copy. Ini kita copy ke sisi bagian sebelah sini. Kemudian kita escape, kemudian kita trim garis yang tidak kita perlukan. Kemudian baru kita hubungkan garis lurus dan sisi bagian bawah. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar di sisi bagian depan sudah selesai. Kemudian kawan-kawan bisa mengcopy atau menduplikatkan gambar ini ke sisi sebelah kanan atas itu sejauh 30 milimeter dengan cara kita copy, kemudian kita klik di titik ini, kemudian kita arahkan kursor ke kanan atas, kemudian kita isi 30 milimeter. Mohon maaf, ini adalah 30-nya dari sini. Kalau dari titik ini itu adalah 50 itu sampai sini, maka ini adalah sebenarnya 40. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu, kemudian baru kita klik, kemudian baru kita copy. Kemudian kita pindahkan sejauh 40 milimeter. Kemudian kita lanjutkan ini menghubungkan ke titik ini. Kemudian kita trim garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita hubungkan garisnya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat di sisi bagian belakang. Kita hubungkan, kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Maka kalau kawan-kawan lihat dari bentuk kita sudah selesai. Kemudian ini kita sisi bagian bawah. Ini kita trim. Kemudian baru kita lanjutkan dengan membuat di sini adalah sebuah elips atau sebuah lingkaran. Tetapi kalau dalam bentuk isometri, circle itu berubah menjadi elips. Kemudian kita buat terlebih dahulu garis bantu dari titik tengah ini ke sisi bagian atas itu adalah 20 milimeter. Ini maka ini adalah titik kita membuat dari sebuah circle dengan menggunakan perintah else, ellipse,
kemudian kawan-kawan pilih itu adalah ISO circle, kemudian kita klik, tinggal kawan-kawan rubah kalau yang pas di tampilan gambar yang kita miliki. Dikarenakan ini 16, maka kita yang isi itu adalah radius, maka kita isi adalah 8. Kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Kemudian ini kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar yang kita kerjakan sudah selesai. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan dengan memberi dimensi. Itu adalah Elecnit ini. Kemudian kita klik garis dari titik ini ke titik bagian atas itu adalah 50. Begitu juga di sisi bagian bawah 30. Kemudian ini adalah 18. Kemudian dari sisi dimensi bawah 40, 24, sisi belakang ini adalah 70. Kemudian bagian tegak itu adalah 18. Kemudian ini adalah 25. Kemudian di sisi bagian bawah ini adalah 35. Kemudian dari titik endpoint ini ke titik tengah ini itu adalah 20 mm. Maaf, ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, kemudian kita buat garis bantu dari titik ini ke titik center. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian atas. Kemudian ini kita trim garis yang tidak kita perlukan. Baru kita isi ini adalah Elecnit ini. Kemudian baru kita isi dimensinya itu adalah 16 mm. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita sudah selesai. Akan tetapi penunjukan dimensi kita belum sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kawan-kawan bisa menggunakan perintah yang pertama adalah dim edit. Nah, jadi dim edit ini fungsinya itu adalah untuk kemudian kawan-kawan pilih oblik, kemudian kalian klik, kemudian kita spasikan, kemudian kita arahkan kursor ke dari titik endpoint ini, maka dimensi itu akan mengikuti sejajar dengan dimensi akhir. Begitu juga berikutnya kita tinggal menggunakan perintah spasi, kemudian oblik, kemudian kita misalkan di dimensi 30, kemudian kita spasi lagi, kemudian kita klik garis ini, maka dimensi kita akan mengikuti alurnya. Begitu juga dengan dimensi-dimensi yang lain. Jadi kawan-kawan tinggal mengklik, kemudian ini, kemudian kita arahkan misalkan dari titik ini ke titik ini, maka dia secara otomatis akan merubah dimensi. Ini oblik. Oke. Maka kawan-kawan bisa merubah semua dimensi. Ini tinggal kita klik, kita arahkan kursornya ke sisi bagian bawah. Oke. Nah, kalau kawan-kawan lihat, dimensi kita sudah selesai. Kemudian kita ganti salah satu dimensi kita berwarna merah agar nampak perbedaan antara dimensi dengan garis benda. Kemudian kita klik MA, kemudian kita klik merah, kemudian kita ganti semua dimensi kita berubah untuk menjadi warna merah. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita hampir selesai. Tinggal kawan-kawan menyusun dengan rapi semua dimensi yang ada. Oke, ini masih ada tinggal satu. Di sini kita gunakan dim edit. Nah, dan kita klik ini, kita klik. Baik, kemudian ini kita klik, kita arahkan kursor ke atas. Maka
Kalau kawan-kawan lihat, gambar kita sudah selesai dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.